Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 101. Cerita dimulai. Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak berani untuk mengangkat kepala mereka, meskipun yang memintanya adalah sang raja. Mereka merasakan kalau mereka sama sekali tidak sanggup untuk memandang sang raja yang mereka anggap sebagai dewa sejati. Setelah duduk di singgasananya, sang raja berkata, "Aku yakin kalau kalian sudah menerima sebuah dekret yang telah dibagikan oleh divisi militer. Sebenarnya aku telah berniat untuk menunggu sampai dilaksanakannya festival Marah. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak ada artinya. Saat ini aku sudah memutuskan kalau dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi pewarisku yang selanjutnya. Saat ini kekuasaan yang aku jalani telah berlangsung lebih dari satu generasi. Meskipun aku berniat untuk berkuasa selama kekuatanku masih mengizinkannya, namun aku sangat yakin kalau kalian telah mengharapkan kedatangan dewa baru." Terlihat semua orang yang ada di sana langsung terdiam setelah mendengar fakta yang diucapkan oleh sang raja secara langsung kepada mereka. Kemudian sang raja kembali berkata, "Ada begitu banyak yang harus ia pelajari dari diriku. Namun di saat yang sama tidak banyak juga yang tersisa untuk ia pelajari karena dia sudah menjadi dewa baru yang sangat lengkap. Aku yakin kalau kalian sama sekali tidak akan kecewa dengan dia karena dia memiliki sebuah bakat yang menunjukkan potensi yang bahkan mungkin saja akan melampauiku." Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka kalau sang raja akan memberikan sebuah pujian yang sangat menggetarkan dan juga begitu tinggi kepada sang pewaris. Kemudian sang raja langsung memerintahkan kepada Mudam untuk berdiri di hadapannya. Lalu sang raja berkata, "Mudam, panggil orang itu yang sudah ditakdirkan untuk memimpin era baru di kultus ini." Mendapatkan perintah itu tanpa pikir panjang, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memanggil putra ketiga yang akan dinobatkan sebagai sang pewaris selanjutnya untuk datang ke hadapan sang raja. Dan di saat yang bersamaan, terlihat para penjaga langsung membuka gerbang utama yang berada di sisi lain istana sang raja. Namun gelombang energi demonik yang sangat luar biasa langsung mengguncang semua hati yang menyaksikan kehadiran sang pewaris yang tidak lain adalah Hajin. Setelah terbukanya gerbang utama, terlihat Hajin langsung berjalan menuju alun-alun untuk menghadap kepada sang raja. Kehadirannya yang agung yang dipancarkan oleh Hajin lebih dari cukup untuk membuat semua orang menjadi terpesona. Bahkan hanya dengan kehadirannya saja, udara langsung terasa begitu panas dan juga terasa kacau. Suara langkah kakinya terdengar begitu keras dan juga menggetarkan semua jiwa yang memandangnya. Di saat itu, Hajin telah mengenakan sebuah pakaian yang seindah milik sang raja, sehingga membuatnya benar-benar sangatlah mempesona. Dia telah memamerkan kerapiannya dengan mengenakan pakaian dalam yang putih dan juga bersih. Bahkan yang membuat Hajin menjadi semakin tampan adalah ketika dia menggunakan sebuah jubah merah darah yang melambangkan kekuatan dan juga keagungan kultus demonik. Meskipun jubahnya tidak memiliki benang air, namun hal itu jauh lebih cocok jika digunakan oleh Hajin. Jika pakaian yang digunakan oleh sang raja dipenuhi dengan kewibawaan mistis, maka pakaian yang digunakan oleh Hajin telah memancarkan semangat ambisi dan juga tantangan yang sangat kuat. Di saat itu, Hajin dalam kondisi yang sangat prima sebagai sang pemimpin kultus demonik yang selanjutnya, yaitu kebijaksanaan yang sangat sempurna. Bahkan tubuhnya yang besar semakin memancarkan semangatnya dan juga gairahnya. Namun sangat berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh masa kepada Hajin. Meskipun mereka tidak berani mengangkat kepala mereka kepada sang raja, akan tetapi ada begitu banyak orang-orang yang melemparkan pandangannya kepada Hajin dengan berbagai macam ekspresi. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Hajin bergumam, "Saat ini aku merasakan gelombang tekanan yang dipancarkan oleh sebagian orang untuk mengawasiku. Entah itu emosi, kekaguman masa muda, keheranan dan juga kepahitan di mata mereka. Pada kehidupanku yang sebelumnya, aku telah hidup di dalam bayang-bayang. Tetapi saat ini aku telah berdiri tegak bagaikan matahari yang bisa dilihat oleh semua orang." Dan di antara banyak orang yang berkumpul di tempat itu, Hajin telah menangkap seseorang yang selama ini selalu saja menemaninya, dan dia adalah Angwa. Hajin berpikir,
Angwa, dia adalah seseorang yang pertama kali aku lihat setelah terbangun di dalam tubuh ini. Jujur saja, aku bisa hidup sampai sejauh ini karena dirimu selalu saja merawatku. Kau begitu setia kepadaku, meskipun ada begitu banyak sesuatu yang membuatmu menjadi ketakutan dan juga terluka. Yang aku lihat, air matanya telah menggenang di pelupuk matanya. Bahkan ketika aku menatap wajahnya yang penuh emosi itu, aku pun merasakan ada berkah tersendiri yang terpancar dari dirinya. Kemudian Hajin langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika menyadari kalau Reon telah berada di sekitarnya. Melihat kehadirannya, Hajin bergumam, "Kau terlihat sama seperti yang aku bayangkan. Reon, kita telah melewati begitu banyak pertarungan hidup dan mati bersama-sama. Bahkan aku bisa mencapai titik ini berkat bantuanmu yang selalu ada bersamaku." Di saat itu, Reon hanya tersenyum dengan wajah yang memerah karena dia begitu bangga kepada Hajin yang sebentar lagi akan dinombatkan sebagai sang pewaris selanjutnya. Setelah melihat mereka berdua, ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Ma Dongpil yang berjalan tepat di hadapannya. Lalu Hajin berpikir, "Ma Dongpil, kau adalah seseorang yang bisa diandalkan layaknya seorang teman yang sudah lama bersamaku. Apapun yang terjadi, kau selalu saja bersamaku, meskipun sebuah jalan yang harus kita lalui adalah sebuah jalan yang mungkin saja akan membunuhmu. Aku yakin jika aku memiliki seorang saudara, maka bisa dipastikan kalau dia akan sama sepertimu. Jadi aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena dirimu begitu setia kepadaku." Tidak lama kemudian, ia pun telah sampai tepat di hadapan sang raja yang telah menunggu kedatangannya. Melihat itu, sang raja langsung memerintahkan kepada Hajin untuk duduk di hadapannya. Mendapatkan perintah sang raja, tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlutut sembari mengucapkan salam penghormatan kepada sang raja. Melihat Hajin yang berada di hadapannya, sang raja bergumam, "Yang aku lihat perubahan putra ketiga begitu bagus. Ketiga dantiannya, yaitu dantian atas, tengah, dan juga dantian bawah telah dipoles dengan sangat sempurna. Bahkan tidak seperti gelombang neraka yang sebelumnya yang hanya perlu dibuka dengan sengaja. Akan tetapi ketiga gelombang itu sepenuhnya telah terikat dengan tubuhnya. Apabila kau memutuskan untuk melepaskan gelombang energi, maka kau akan bisa membunuh para prajurit kelas 3 secara langsung." Kemudian sang raja berkata, "Kau adalah orang yang sangatlah luar biasa. Bahkan kau sangat cocok untuk menjadi sang dewa selanjutnya dari kultus demonik. Asal kau tahu, kau adalah pewaris sesungguhnya yang selama ini aku cari." Diketahui ini adalah sebuah pujian yang begitu tinggi yang diberikan oleh sang raja kepada Hajin. Namun meskipun seperti itu, akan tetapi dia memang pantas untuk mendapatkan pujian itu. Hajin adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang setara dengan para Mozan meskipun usianya masih kurang dari 30 tahun. Setelah menarik nafas panjangnya, sang raja kembali berkata, "Putra ketiga, biarkan aku bertanya kepadamu. Maukah kau bersedia mengikuti jejakku dan juga mengorbankan kehidupanmu demi kejayaan kultus kita?" Terlihat suasana di tempat itu telah menjadi begitu sunyi karena mereka sangat menanti dengan apa yang akan dikatakan oleh Hajin. Bahkan wajah Yoseong telah diwarnai keceriaan yang berbahaya dalam ekspresi yang sangat serius. Tepat di sampingnya, terlihat So Yosim sama sekali tidak melepaskan pandangannya kepada Hajin karena dia begitu bangga dengan apa yang dicapai oleh Hajin. Namun beda halnya dengan Gogu. Meskipun ia begitu senang dengan pelantikan yang diterima oleh Hajin, akan tetapi tetap saja ia menunjukkan sebuah ekspresi yang begitu datar. Kemudian di bawah kibaran bendera kultus demonik dengan tatapan mata yang tajam, Hajin pun mengatakan kalau dia telah bersedia untuk menjadi sang pewaris selanjutnya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, seketika itu juga suara gemuruh langsung bergema di tempat itu untuk menyambut Hajin yang telah bersedia menjadi sang pewaris selanjutnya. Terdengar ada begitu banyak seruan-seruan telah dilontarkan dengan berbagai macam kata. Bahkan ada juga yang meneriakkan nama Hajin dengan rasa yang penuh khidmat. Di saat itu tidak ada satu orang pun yang tidak merayakan pelantikan Hajin sebagai sang pewaris selanjutnya. Bahkan para Mozan dan juga para murid yang lainnya sama sekali tidak keberatan untuk merayakan pelantikan itu karena mereka begitu yakin dengan apa yang ditetapkan oleh sang raja. Pada sisi yang lain, terlihat Ma Dongpil sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari Hajin yang berada di hadapannya. Lalu ia bergumam, "Wahai Tuan Muda, aku mengucapkan kata selamat atas terpilihnya dirimu sebagai sang pewaris selanjutnya. Mulai dari sekarang, aku akan bersumpah kalau aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk berjalan di sampingmu." Terdengar semua orang yang ada di sana kembali bersorak setelah mendengar sang raja yang mengatakan kalau Hajin telah diangkat sebagai pemimpin muda kultus demonik.
Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika mendengar bunyi gedebuk yang begitu dahsyat telah bergema di tempat itu. Dan itu adalah suara langkah kaki dari 2 ekor binatang yang begitu besar, yang bahkan membuat semua orang yang ada di sana langsung merinding ketakutan. Mereka adalah Goldie dan juga Tiger yang telah tunduk kepada Hajin. Meskipun mereka ketakutan, akan tetapi mereka begitu takjub dengan seekor rubah raksasa yang terselimuti bulu tebal keemasan. Namun yang membuat mereka begitu heran adalah ketika menyadari kalau seekor harimau yang 2 kali lebih besar telah berjalan di belakang rubah itu, yang seakan-akan kalau dia adalah penjaganya. Meskipun ukuran mereka sangat berbeda, akan tetapi keagungan yang terpancar dari kedua binatang itu telah melampaui dari keagungan seorang master yang mencapai transenden. Terlihat Hajin langsung tersenyum ketika melihat kedua binatang itu yang berjalan menuju ke arahnya. Kemudian Hajin langsung mengusap kepala Goldie dengan begitu hangat sembari mengucapkan rasa terima kasihnya karena dia sudah datang untuk menyambut pelantikannya. Sambil memeluk kepala Goldie, Hajin berkata, "Goldie, aku minta maaf kalau aku tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu dengan dirimu. Tetapi aku sangat bersyukur kalau dirimu bisa berhubungan dengan baik bersama Tiger di dalam sana." Di saat itu, semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka kalau rubah yang sangat besar dan juga mengerikan sangat begitu akrab kepada Hajin, yang seakan-akan kalau dia adalah peliharaannya. Namun Hajin langsung memalingkan pandangannya ke belakang ketika menyadari kalau Goldie telah bertatap mata bersama sang raja. Dengan mata yang berbinar, sang raja bergumam, "Kau sudah tumbuh menjadi lebih besar daripada yang sebelumnya. Aku sama sekali tidak menyangka kalau makhluk yang setingkat itu bisa tumbuh sampai sejauh ini. Putra ketiga, kau selalu saja mengesankan seperti yang biasanya. Bahkan selain menerima makhluk ini, kau juga telah menerima seekor harimau yang dibesarkan oleh sang penguasa istana binatang. Mungkin saja kekuatannya begitu besar, akan tetapi kedalaman kekuatannya sama sekali tidak bisa menandingi rubah itu. Namun hal ini sangatlah mengejutkan karena seekor binatang biasa telah berubah menjadi seekor monster yang seperti ini." Pada sisi yang lain, ketika Hajin telah mengusap kepala Goldie, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah samping ketika Tiger yang berjalan menuju ke arahnya. Lalu Hajin berkata, "Tiger, aku juga mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena dirimu sudah merayakan pelantikan ini bersamaku." Meskipun tatapan mata tajamnya masihlah sama, akan tetapi tatapannya jauh lebih tenang daripada yang sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Hajin, Tiger langsung meraung begitu keras menuju ke arah langit. Bahkan saking kerasnya auman Tiger, sampai-sampai suaranya langsung bergema di tempat itu dan memekakan telinganya semua orang yang ada di sana. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Hajin bergumam, "Apakah ini adalah permulaan? Akhirnya aku tidak perlu menahan diri lagi untuk menghancurkan aliansi Rekte Seventy dan juga benteng Steelblood. Dasar sialan, hanya dengan membayangkannya saja sudah membuatku sama sekali tidak mampu untuk mengendalikan hasrat membunuhku. Aku pun hampir bertanya-tanya bagaimana aku bisa menahannya sampai sejauh ini. Saat ini aku tidak perlu menahan lagi karena aku akan menjatuhkan para bajingan itu dengan kekuatan kultus demonik yang sebenarnya. Jadi, Pak Tua, bagaimana menurutmu? Apakah dirimu sudah merasakan rasa geli di lehermu karena aku sebentar lagi akan memotongnya?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.